istrinya galak. Dan modal awal saya amplop nikahan sebesar 17 juta tuh. Ya udah bener ya, awas lu kalau ngutangin orang, saya nggak mau bantu kata gitu. Ya kan gitu. Tadi saya sepakat. Jadi mulainya kan dari bahwa silaturahim itu seringkali menjadi apa namanya? Dokter kamu. Oke. Ya. Jadi seringkali silaturahim itu justru Ya. itu yang paling substantif, yang sangat Substantif. mendasar. Ya, jadi saya tuh emang orangnya tuh suka silaturahmi gitu, Jadi saya kan tahu sadar diri. Sadar dirinya apa? Saya mulai di usia 17 tahun. Luar biasa. Nggak punya ilmu, nggak punya networking yang gimana-gimana. Jadi saya suka belajar, ketemu orang sama ketua. Ya kan, orang-orang sukses nih, saya temuin. Ya kan, saya ajak makan, saya ya temuin lah dimanapun saya temuin, di event. Pertama pasti ketemunya di event, terus habis itu salaman, ngobrol-ngobrol, terus habis itu saya minta ketemu. Nah di situ tuh ilmu muncul Pak Ketua. Jadi ilmunya ilmu jalan nih Pak Ketua. Dan itu yang saya perhatikan Pak Ibnu. Jadi Ya. saya kan melihat perkembangan Pak Ibnu. Jadi Mas agak sini aja biar suaranya ini. Jadi Pak Ibnu itu siapa aja ketemuin. Iya, Dahsyat gitu. banget saya bilang. Iya. Tapi Pak Ibnu tuh banyak banget relasinya gitu. Iya, saya orangnya tuh pede Pak Ketua. Itu sejak kapan? Mulai punya kepikiran gitu. Mulai masa muda semenjak umur 17. Maksudnya Semenjak 17 nikah. apa? Nikah saya nikah umur 17 tahun. 17 tahun nikah. 17 tahun nikah. Itu jarang loh Jadi, anak-anak muda mau nikah 17 Lulus tahun. SMA, saya nikah. lulus SMA, masih muda, 17 tahun menikah, dan modal awal saya amplop nikahan sebesar 17 juta. Jadi modal untuk mengembangkan itu dari amplop. Amplop nikahan sebesar 17 juta, seperti itu. Apa yang menginspirasi pengen nikah? Pengen nikah, gini. Saya ketemu istri. Iya. Nah, istri saya tuh waktu sekolah itu bisa merubah saya. Dulu saya orangnya nakal gitu. Dulu saya sempat kena narkoba juga. Nah, pas ketemu istri, saya tuh berhenti. Gitu. Ini nih buat teman-teman, buat teman-teman ya. Karena jangan terlalu menghiraukan masa lalu. Iya. Jadi masa lalu itu bisa jadi momentum untuk merubah diri. Iya, kenapa? Istrinya galak. Gitu. Jadi kalau sama orang lain tuh, saya waktu sekolah itu kan playboy ya gitu. Jadi sama ini gitu. Nah, terus apa namanya? Nggak ada yang bisa merubah saya gitu. Oke. Nggak ada yang merubah saya gitu. Nah pas itu istri saya kayak bisa merubah saya di situ. Luar biasa. Nah terus saya kan mau kuliah, ya kan itu. Nah saya mau kuliah nih. Pas kuliah itu saya mikir gitu. Aduh, saya kalau kuliah di Bandung bakalan tambah nakal nih. Tambah nakal. Ya kan Bandung kan pergaulan gitu. Saya mikirin. Terus saya dulunya pernah di pondok juga, sampai orang tua di saya pondok itu usia berapa? SMA. Jadi orang tua saya itu kayak udah hopeless sama saya gitu. Udah kayak aduh, ini anak mau digimanain lagi nih. Ya susah banget deh. Iya. Udah ditaruh di pondok sama orang tua saya gitu. Dipaksa itu, bukan keinginan kan? Iya, bukan keinginan karena orang tua saya udah hopeless gitu. Nah, kebetulan kakak saya itu punya pondok pesantren. Almarhum Ade Gumelar. Kebetulan Kang Aher sering ke sana. Iya, jadi punya pondok pesantren. Jadi saya di pesantrennya kakak saya. Nah, pas di pesantren kakak saya itu saya tuh ada suatu ketika malam yang kayak mikir bahwasannya kok hidup gua gini banget ya gitu. Iya. Ya kan gitu, sekolah jarang masuk, terus main terus gitu. Nah di situ saya kayak terus saya anak ketujuh waktu itu Pak. Anak ketujuh. Nah semuanya tuh berhasil. Kakak-kakak itu Berhasil. Nah berhasil tuh karena memang orang tua secara ekonomi mampu ya berada gitu ya. Orang tua saya kan emang mampu. Iya. Cuman emang didikannya mandiri semua. Jadi mereka tuh emang fighter semua gitu. Fighter gitu. Kakak saya tuh fighter semua. Nah, di situ tuh saya berpikir bahwasannya biasanya dalam satu keluarga itu ada aja satu yang nggak berhasil. Saya tuh merenung ya. Kayaknya gua nih gitu. Aduh, ini gua nih yang nggak berhasil nih. Gua apes nih gua. Ada perasaan bahwa perasaan jangan-jangan gua nih yang nggak berhasil. Jangan gua nih yang nggak berhasil gitu. Ya kan di situ saya tuh kayak aduh,
selalu dibayang-bayangi gitu Pak Ketua gitu. Akhirnya saya tuh kayak mikir, di situ saya baca buku pertama itu Latahzan. Ya, jangan bersedih. Di situ tuh tadinya saya galau apa, terus kayak kok hidup gua gini banget gitu. Nah, pas baca buku itu kayak terkuatkan lah gitu. Terkuatkan. Dan dari situ kayak saya setelah SMA saya di persimpangan antara kuliah atau gimana gitu. Nah, saya tuh kayak kalau nggak kuliah, gua ngapain? Gua bergaul sama siapa gitu. Terus akhirnya saya mikir-mikir lagi, udahlah, gua kawin aja, gua bilang gitu. Udah gua kawin aja. Ya gitu. Udah orang tua juga shock juga nikah gitu. Pada waktu itu, artinya ketika mau nikah itu nggak langsung setuju dong orang tua? Langsung setuju. Terus kebetulan juga orang tua itu mau menjodohin saya dijodohin sama yang lain, orang situ yang kaya banget lah gitu. Kata udah lu sama ini aja, lu ini bakalan enak hidupnya gitu. Tapi saya mikir gitu. Ini apa? Saya kan playboy gitu ya gitu. Kalau sama ini gitu ya gitu. Kayaknya gue nggak bisa ini nih gitu. Nggak bisa berubah hidup gue nih. Ya kan gitu. Ya terus saya mikir lagi, udahlah kamu kuliah dulu, nanti habis kuliah nikah sama ini gitu. Terus saya mikir, wah nggak bisa gitu. Gua udah kebelet gitu. Karena memang sudah punya beliau lah yang bisa merubah saya diri. juga gitu. Udah itu habis itu saya putusin oke, nikah gitu. Terus karena saya anak terakhir Pak Ketua, saya udah ngomong ke orang tua saya, udah nikahnya jangan dirame-rame, gue bilang gitu. Ya kalau dirame-rame, gue umur 17 tahun di pelaminan kayak lucu, gue bilang gitu ya. Karena gue anak terakhir nggak mau, pokoknya harus dirame-rame kata gitu. Dirame-rame, kebetulan kan orang tua saya kan lumayan tokoh lah di situ, tokoh masyarakat lah gitu. Yang datang banyak. Nggak bisa disembunyiin, nggak bisa kecil-kecil. Iya, yang datang banyak gitu. Di situ orang pada datang, terus saya tuh tahu nih muka-mukanya tuh kayak muka-muka kayak bisik-bisik gitu. Itu anak muda. Anak muda, orang bocah nikah gitu, pengen tahu aja kayak di telinga saya tuh kayak pengen tahu aja nih gitu. Iya. Berhasil nggak gitu? Kayak paling berapa tahun doang gitu. Jadi seolah-olah mengecilkan. Kelihatan dari mimik-mimik wajahnya itu. Nah di situ saya bertekad pokoknya ya gitu. Gua harus jadi orang yang berhasil ya gitu. Gua mau mematahkan mitos bahwasannya ya nikah muda bisa panjang juga. Buktinya saya 20 tahun Pak Ketua nikah. Masya Allah. Sekarang 20 tahun? Nikah 20 tahun nikah. Ya, nikah jadi 20 tahun. Pak Ibnu, kan tidak semua orang memiliki rasa kepercayaan diri untuk ketemu ini, membuat relasi segala macam. Apa sih yang membuat Pak Ibnu demikian percaya diri dalam menjalankan itu untuk membangun relasi sebanyak-banyaknya? Apa sih? Yang pertama Pak Ketua, tentu faktor urgensi ya, terdesak gitu. Ibaratnya kebutuhan dong. Karena kan gini gitu. Istri saya kan model. Saya model. Ya, waktu itu saya mau kerja atau mau bisnis. Kalau kerja, UMK Cirebon waktu itu 300.000. Kalau kerja, gue pasti gaji UMK. Gaji UMK membiayain model nggak bakal bisa. Berarti ongkos nih. Pasti gue dimarah-marahin dulu. Iya. Ya kan gitu. Di situ saya pikir ya udahlah, ini ada modal buat apa gitu. Akhirnya yang gampang dulu lah gitu. Udah jualan kain kafan aja gitu. Apa hubungannya modal dengan kain kafan? Kain kafan itu kan modalnya nggak gede. Terus yang kedua, untuk mendapatkan modal tadi ya. Yang kedua nggak perlu mikir. Semua orang butuh. Nggak perlu kreativitas di situ. Yang penting rajin aja. Ya. Ada kemauan. Iya, rajin mau nawar-nawarin gitu. Gitu. Nah, akhirnya di situ nggak lama juga. Kok duitnya dikit ya gitu. Ya kan itu. Aduh, ini berat nih gitu. Ya kan kalau kayak gini terus nggak maju-maju gitu. Ya kan terus doanya nggak enak juga kan gitu. Ya kan itu masa doain orang meninggal gitu. Rezeki saya tergantung banyaknya orang meninggal. Gitu. Jadi kalau semakin banyak meninggal, rezeki gua banyak. Omset naik kan. Tapi jadi kesannya ada doa orang gitu. Jadi akhirnya saya di situ kayak aduh, harus yang lain nih. Kebetulan orang tua saya itu bisnisnya bisnis
kayak jualan canting, pewarnaan, Oke. gitu, lilin. Tapi memang orang tua sudah bisnis batik ya sejak awal. Itu apa namanya kayak perlengkapan batik itu. Oh, perlengkapannya. Ya perlengkapan sama pewarnaan lah gitu. Dan kakak-kakak itu Ya. membidangi bisnis batik. Kakak batik kalau kakak udah batik. Gitu. Iya. Ya. Terus apa? Artinya kan ada peluang di situ batik, kayaknya masuklah di situ gitu Ya ya. kan tiap hari banyak pengrajin datang ke rumah tuh. Oh. Saya ngobrol di situ. Iya, Lu iya. jualan apa? Iya, Lu iya, bikin iya, apa? iya. Jualnya kemana? Mereka itu jualnya ke tetangga-tetangga. Nah, ke tetangga-tetangga saya bilang tetangganya jualnya kemana? Oh, ke Jakarta, ke Tanah Abang. Ya udah dari situ gua nekat. Pinjam. Gua bilang, gua Tanah Abang ya gitu. Nah, mereka percaya sama saya karena apa? Ya mereka beli itu sama orang tua saya kan gitu. Iya, Ya kan? dari alat-alat Nah, tadi ya. saya ngomong ke orang tua, Pak, saya mau ke Tanah Abang gitu. Orang tua saya marah-marah. Itu belum pernah kan? Belum pernah sana Belum kan? pernah gitu. Nggak bisa. Tahu nggak? Itu banyak yang kena giro kosong, cek kosong. Oke. Ya kan gitu. Oh ya udah, pokoknya saya nggak boleh ngutangin orang kan, dia bilang gitu. Ya kan gitu. Ya udah bener ya, awas lu kalau ngutangin orang, saya nggak mau bantu kata gitu. Ya kan gitu, nggak mau bantu kalau kamu Kok diutangin, konsinyasi lah. terus kamu ditipu nggak mau bantu gitu. Oke. Nah situ ya udah ke Jakarta Pak Ketua. Saya nggak pernah tahu Tanah Abang kayak apa. Saya ke Jakarta naik bus, gitu, terus bawa tas. Nggak tahu tuh Tanah Abang kayak apa. Itu tuh bawa barang? Bawa barang gitu. Nah terus waktu itu awal masuk ke metro, dari bawah sampai atas nggak ada yang jual batik. Oh. Gitu, harus salah ini, salah target. Terus? Pindah ke Blok A gitu, ke Blok Nggak A. ada yang nunjukin. Nggak ada yang nunjukin di mana. Jadi harus hanya kemana. tahu bahwa ada Tanah Abang ya udah. Tanah Abang kan gede banget. Wow, gede bisa, Ya kan? gede bisa. Gede banget, nggak ada yang nunjukin, bener nggak ada yang nunjukin gitu. Nah, udah ke Blok A itu gitu. Setelah ke Blok A, banyak tuh orang jualan batik, tapi emang benar gitu. Nggak semudah apa yang Dibayangkan. pikiran saya gitu. Apalagi ini harus dibayar langsung kan? Dibayar langsung, keliling-keliling nggak ada yang mau Pak Ketua. Pada maunya ngutang semua gitu, karena emang udah biasa utang. Iya, apalagi ini produk baru, mitra baru. Terus ya. gini, walaupun saya kasih harga lebih murah, saya kasih harga lebih murah kan gitu. Nah mereka tetap kayak nggak mau gitu, karena murahnya nggak selisih banyak banget gitu. Ya kan, udah keliling-keliling gitu Pak Ketua gitu. Ada kali 20 toko gitu. Udah, itu tuh saya hopeless gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Nah, barang belum ada yang belum ada yang transaksi? laku. Nah, saya memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang, saya sholat dulu di masjid lantai atas. Di situ Di situ ya, gitu. betul. Sekalian dulu sekalian istirahat, pegel gitu. Keliling-keliling gitu. Nah, setelah sholat, saya tuh liftnya beda Dengan lift waktu naik gitu. Liftnya beda gitu, lift naik sama lift turun gitu. Pas begitu turun mau pulang nih gitu, ada toko kecil. Saya tuh tadinya nggak mau masuk, ini ada toko kecil nih gitu. Masuk lah ya gitu. Ya udahlah, mau pulang ini sekalian lewat gitu. masuk tuh untuk nawarin. Masuk nawarin gitu. Saya masukin gitu gitu. Dan alhamdulillah Pak Ketua gitu. Dibeli cash gitu, 20 juta. Wih, 20 juta tahun berapa 20 itu? apa 19 juta lah gitu. Tahun berapa itu tuh? Tahun 2006. 2006. Ya, dibeli gitu. Aduh, di situ tuh saya kayak, Setelah sholat itu ya? udah habis itu gue balik gitu. Karena emang mau balik gitu. Saya mau balik, udah hopeless banget, susah gitu kan gitu. Terus dibeli itu gitu. Waduh, saya tuh kayak itu tuh omset pertama omset pertama pecah juga gitu. Akhirnya ini saya bisa jualan gitu. Dari situ muncul kepercayaan diri lebih Bisa dong. diri Gitu. motivasi gitu. Tapi di jalan tuh saya mikir Pak Ketua. Di jalan saya mikir. Kayaknya saya nggak bisa nih di Tanah Abang lagi. Apa yang membuat itu? Kalau saya balik lagi ke toko itu minggu depan, dia masih ada barangnya. Iya. Tokonya kan kecil. Iya, benar. Dia harus memperluas pasar. Gitu itu kayak nggak bisa nih gitu. Saya mikir lagi kan itu. Saya waktu nawar-nawarin itu, mereka tuh banyak packing barang ke Medan lah, kemana lah gitu. Oke. Nah saya mikirin itu, apa gua ke Medan aja kali ya? Langsung bebas gitu. Oke. Ya, udah. Gua datang ke orang tua saya senang, wah iya laku bener nih, nih, dapetnya 19 juta ini gitu, anak bisa 20 jualan juta. gitu. Nah, terus saya bilang, saya 2 minggu lagi ke Medan ya, gua bilang gitu. Orang tua saya shock, ya, tahu sendiri Medan kayak mana itu kan? Iya. Ya kan?
saya nggak tahu Medan juga kayak apa kan itu, dan belum pernah juga. Belum pernah ke Medan, saya baru pertama kali ke Medan itu. Saya nekat habis itu ke Medan gitu. Apa yang dituju di Medan? Info tentang apa Medan untuk batik itu? Karena Jakarta jualnya ke Medan. Nah terus Jualnya Medan ke yang Palembang. dituju yang dalam benak Pak Ibnu mau kemana? Ya ke pasar lah. Dulu kan nggak ada Oke. marketplace. Ya kan dulu nggak ada Shopee dan lain-lain. Berarti cari pasar. Cari Dimana di pasar. situ ada pertemuan Ada antara pembeli pertemuan. penjual. Gitu. Oke. Ya udah, saya ke sana, kan ke pasar ikan. Pasar ikan. Oke. Pasar ikan itu ke Medan nih gitu. Iya, iya. Yang itu. Nah, ya ada juga yang pengen ngutang-ngutang toko gede-gede, Pasti, yang pasti. gede-gede banget Pasti ngutang, selalu begitu. gitu. Dia ingin Ya. melihat dulu kan perkembangan pasar. Ya gitu. Nah, tapi nggak seperti Jakarta karena ada gap kan gitu, gap Oke. harga. Gitu. Harganya kan lumayan. lebih tinggi. Nah, di sana lebih diterima. Gitu. Oh. Di sana ya adalah 5 toko gitu. Yang respon bagus. Yang respon, Dan gitu. itu cash atau Cash. Cash gitu. juga. Cash juga. Luar biasa. Ya. Saya alik ini kan batik ya. Ya. Dan kan yang namanya penjual batik kan Ya. bukan 1, 2, Ya, ya. banyak banget. Banyak, gitu. Artinya banyak. teman-teman juga dalam bisnis itu kan seringkali ada bisnis yang hampir sejenis. Ya, ya. Cuman ada yang dia secara bisnis ya stuck gitu. Ya, ya. Tapi ada juga yang dia justru melejit gitu. Legit ya. Nah, apa sih yang membuat kan berarti itu yang menjadi kreativitas. Ya, ya. Dan menurut saya batik yang dikembangkan oleh Pak Ibnu itu juga bagian dari ekonomi kreatif. Betul, betul. Nah, sebetulnya Pak Ibnu melihat gimana sih situasi kondisi hari ini Ya. tentang ekonomi kreatif dan peluang-peluang untuk mengembangkan Ya, itu. Dan ya. kenapa Pak Ibnu bisa muncul beda dengan yang lain? Ya, jadi gini Pak Ketua. Ekonomi itu timbul karena ada orang. Oke, pasar ya. Ada pasar gitu. Oke. Dan selama ada orang, kan, selama orang kayak misalnya kayak saya jual batik, selama orang masih pakai baju, itu ada market. Oke. Tinggal Jadi, gimana caranya keyakinan ya. Tinggal gimana caranya kita merebut market dong. Yang tadinya nggak pakai batik, yang tadinya pakai batiknya A, pakai batiknya saya gitu. Oke. Gitu kan gitu. Nah, hidup kan tentang kompetisi aja gitu. Ya kan? Jadi ya selama kita lebih keras dari orang lain, terus lebih mau berpikir lebih daripada orang lain gitu. Lebih serius. Itu tuh pasti jadi gitu. Oke. Pasti jadi. Tapi apa? Tapi pegel. Ya kan? Anak muda mau nggak pegel gitu. Ya kan? Kayak saya tadi kan itu. Yang pertama ada value, yang kedua marketnya diluasin. Oke. Ya kan? Itu ketika nggak diterima di sini, ya kita Pindah cari, lagi yang lain. cari market lain. Toh gitu. masih ada orang di masih ada situ. orang situ gitu. Ya selama masih ada orang, itu tuh potensi gitu. Karena orang kan butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh pakaian. Jadi bisnis saya itu ya pakaian, tempat tinggal, makanan belum gitu. Saya pernah buka restoran, Luar biasa. belum pernah berhasil, tapi nggak akan menyerah. Terus Suatu itu, ketika nanti pasti saya pasti punya berhasil, ya? restoran juga gitu. Luar Tapi biasa. saya mau fokus dulu, fokus saya di sandang dulu sama Sandang papan gitu. dengan papan. Sama papan gitu. Oke. Seperti itu. Nah, seringkali Ya. anak-anak muda itu kan dia semangat. Ya. Tapi ada hal yang harus dikuatkan adalah terkait dengan daya tahan. Daya tahan. Gitu. Kan menghadapi situasi, Ya. ada tantangan, Ya, ya. ada kesulitan, Ya, ya. ada naik turun. Betul. Apa yang membuat napas Pak Ibnu ini panjang? Ya. Oh ini menarik nih. Yang membuat napas panjang adalah satu. Saya tuh orangnya suka baca buku. Dan dengan baca buku, saya terinspirasi gitu. Oke. Dan Buku pertama yang termotivasi. dibaca apa? Buku pertama. Ya tadi buku Alat pertama, Dasar. Tasar. Oke, Terus siap. yang Terus. kedua ya banyak lah buku bisnis lainnya Oke, gitu. oke, terus. Saya sering baca buku tokoh-tokoh juga gitu. Oke. Saya buku macam-macam. Awal-awal baca buku finance, Oke. buku bisnis, Oke. terus buku tentang marketing gitu. Nah, setelah itu baru saya tuh banyak buku filsafat juga saya baca. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Ya, tentang hukum juga saya baca Betul, gitu. betul. Nah, jadi ya semakin banyak wawasan kita semakin bijak. Dan semakin bisa tahu, oh POV ini tuh kayak gini ya, sudut pandang ini gini ya, sudut pandang ini ya gitu. Jadi kita bisa tahu nih gitu, seperti itu gitu. Dan akhirnya saya nih ke anak saya Pak Ketua, Iya, iya. itu pola asuhnya gitu. Anak saya yang pertama dan kedua itu sekolah pindah-pindah. Pindah-pindah. SD aja 4 kali sekolah. Apa karena orang tua Ya. yang mengarahkan atau anaknya? Jadi gini, saya pengen anak saya itu jago adaptasi.
Itu yang Karena paling ABS penting. itu Itu penting. susah. Itu nilai dasar banget. Iya itu. gitu. Jadi anak saya pernah sekolah di sekolah yang susah. Sekolah susah tuh sekolah yang sama anak yang nggak mampu. Itu yang WC-nya kotor lah, jorok lah, pokoknya jelek lah itu. Itu terus pernah di sekolah muslim Dipindahin asalnya di situ sekolah pindah. yang muslim. Pernah sekolah internasional. Itu yang dia jadi minoritas gitu. Jadi dia jadi minoritas seperti apa gitu. Merasakan gitu merasakan minoritas seperti apa gitu. Sama ya pernah sekolah di yang sekolah negeri umum gitu. Nah itu yang menilainya itu feedback dari anak atau Pak Ibnu melihat lingkungan masing-masing sekolah sehingga membuat keputusan untuk ini pindah gini, sini. saya dulu waktu kecil saya kan di sekolah umum ya gitu, yang itu sekolah yang banyak orang nggak punya. Terus SMP di Al Azhar lah gitu, Al Azhar agak sedikit mampu gitu. Betul. Di situ tuh kayak saya adaptasi. Dulu waktu SD, sekolah SD nih gitu, saya tuh selalu dipanggil bos gitu, karena saya orangnya suka naktir, bagi-bagi ya, jadi bos dan kayak ngebosi lah gitu. Pas di Al Azhar itu kayak kecil banget saya tuh, adaptasi lagi di situ. Betul. Jadi saya mikir, ternyata hidup tuh perlu adaptasi gitu. Jadi Oke. gimana caranya ketika dia di sekolah yang minoritas itu bukan menjadi mayoritas gitu, harus seperti apa gitu.